Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang Maha Baik. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menginginkan semua manusia ini bahagia. Atau mungkin lebih tepat kalau saya katakan Allah menginginkan semua manusia masuk surga tanpa kecuali. Oleh karena itu Rasulullah SAW lebih menegaskan. Dan sebelumnya mari kita bersalawat kepada beliau. Beliaulah sebagai Rasul yang terakhir di antara deretan-deretan Rasul yang pernah hadir di dunia ini. Dengan tujuan sama saja dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Yaitu untuk memperkenalkan siapa sebenarnya Allah yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain, membawa kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat yang dibawa para nabi. Dan inilah kalimat yang akan insya Allah menjadi landasan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi Allah sebenarnya ini menginginkan semua manusia masuk surga. Dan Nabi menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga tanpa kecuali. Dan yang namanya umat Nabi itu semua manusia yang lahir setelah Rasulullah SAW diutus, diangkat menjadi Rasul, semuanya itu adalah umat Rasul. Maka Nabi menekankan semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali mereka yang tidak mau. Ketika Rasul menyampaikan hal ini kepada sahabat, maka sahabat heran. Ya Rasul, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, itulah orang yang enggan masuk surga. Hadirin yang mulia, selalu kita mendengarkan kata surga dan neraka. Sadarkah kita dengan dua kalimat ini? Bahwa dengan adanya surga dan neraka itu menunjukkan bahwa manusia itu bukan makhluk dunia. Manusia ini adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia, tidak terlalu lama. Paling 60 atau 70 tahun sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling-paling 60-70 tahun. Mungkin ada yang lewat tidak seberapa. Dan ada yang kurang juga tidak seberapa. Rata-rata umat Nabi itu meninggal antara 60 dan 70. Saya lihat di sini masih kurang yang 60. Jadi masih lama-lama ini. Kalau saya sudah masuk 60 Pak. Ya. Jadi saya ini tiap hari menunggu kematian. Dan siap menghadapi kematian. Karena yang namanya kematian, tidak ada yang lebih pasti di dunia ini. Tidak ada kebenaran yang paling benar di dunia ini. Dan diakui oleh semua manusia, yaitu kematian. Inilah kebenaran. Dan inilah kepastian. Yang namanya agama
ada yang ingkar. Yang namanya Al-Quran ada yang tidak mengakui. Tapi yang namanya kematian, semua orang mengatakan kematian pasti akan datang. Dan itulah kepastian yang mutlak yang mesti harus kita persiapkan. Maka hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi oleh karena itu manusia ini makhluk akhirat. Dan di akhirat kan dua tempat. Surga dan neraka. Disinilah pentingnya dunia ini. Kita hidup sekitar 60-70 tahun. Hanyalah untuk menentukan bapak dan ibu mau berada di mana. Allah Subhanahu wa taala hanya menunjukkan wahadainahun najdain, aku bentangkan kepada manusia dua jalan. Ini jalan ke surga dan ini jalan ke neraka. Kemudian Allah katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk menempuh jalan. Silahkan Anda menempuh jalan ke surga dan silahkan memilih jalan ke neraka, terserah kepada Anda. Cuma Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan bahwa kalau kau mengikuti jalan-jalan ke surga memang agak susah. Butuh pengorbanan, perlu kesabaran. Tapi Allah dan Rasulnya menjelaskan di ujung perjalanan sana kau akan hidup bahagia selama-lamanya. Bukan 60 miliar tahun, bukan 60 triliun tahun, tetapi waktu yang tidak terbatas. Dan kalau kau melewati jalan yang kedua, kemungkinan enak dilalui. Di situ ada kemaksiatan, di situ ada persinahan, di situ ada kesaliman, terasa nikmat. Tapi Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita, kalau kau melewati jalan ini memang terasa nikmat, tapi di ujung perjalanan sana kau akan sengsara, tidak punya batas waktu. Maka kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main. Kehidupan yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara tidak punya batas waktu. Makanya sebenarnya ini agama ini datang itu sebenarnya untuk membuat kita bahagia, tenang dalam hidup. Mari kita lihat secara sederhana. Hadirin yang mulia, seandainya semua perintah-perintah Allah dikerjakan, saya yakin kehidupan ini akan terasa nikmat untuk kita jalani. Dan seandainya semua larangan-larangan Allah ditinggalkan, alangkah indahnya hidup di dunia yang sementara ini. Mari kita lihat, seandainya orang jujur semuanya, Allah memerintahkan kita jujur. Orang sholat semuanya, orang puasa Ramadan semuanya, adil para pemimpin, jujur para pedagang, alangkah indahnya hidup ini. Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang merampok, tidak ada yang berzina, tidak ada yang minum khamar. Kira-kira kehidupan ini gimana? Kalau larangan Allah semua ditinggalkan dan perintah Allah semua dikerjakan, maka sebenarnya sebelum kita masuk ke surga nanti, nikmat surga kita akan rasakan di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ini agama. Alangkah indahnya ini ajaran. Dan kalau kita amalkan hadirin yang mulia, kita akan hidup tenang, damai dalam kehidupan sementara di sini dan insya Allah akan lebih bahagia nanti di akhirat. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Kemudian bagaimana sih sebenarnya menikmati ini agama? Agama ini nikmat, Pak. Agama ini adalah kebutuhan. Cuma banyak orang tidak merasa bahwa agama ini adalah kebutuhan. Manusia adalah makhluk dua dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Kedua dimensi ini masing-masing punya kebutuhan. Dan kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka jasmani akan menderita. Dan kalau kebutuhan rohani tidak terpenuhi, maka rohani akan menderita. Pertanyaannya, dan ini selalu saya sampaikan di mana-mana, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu adalah sesuatu kalau tidak terpenuhi membuat kita susah, Pak. Misalnya begini, orang lapar,
berarti butuh makan. Selama orang itu tidak makan, maka jasmaninya akan menderita sebelum kebutuhannya terpenuhi. Orang haus, butuh minum. Kalau dia tidak minum, orang itu akan susah dan menderita karena kebutuhannya tidak diberikan. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak diberikan akan membuat kita susah. Untuk kebutuhan jasmani itu mudah dideteksi. Yang susah itu adalah kebutuhan rohani. Maka saya ingin tegaskan, agama ini datang apabila dilakukan, itulah yang disebut dengan kebutuhan rohani manusia. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, maka rohani ini akan merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Atau lebih jelas saya ingin memberikan contoh yang mudah dipahami. Hadirin yang mulia, ibu-ibu dan bapak-bapak, atau mungkin lebih tepat saya katakan anak-anakku mahasiswa, agama ini kelihatannya itu berisi kewajiban-kewajiban, tetapi sebenarnya tidak. Kalau kamu merasakan kenikmatan ini agama, jangan menganggap agama ini sebagai kewajiban. Kapan kita masih menganggap bahwa agama ini adalah kewajiban, kita tidak akan merasakan kenikmatan dalam beragama. Ini penting, saya ulangi, ini penting. Siapa orang yang dalam hidupnya beragama, terutama kita agama Islam ini, kalau masih menganggap bahwa agama ini adalah kewajiban-kewajiban yang datangnya dari Allah, yang harus dikerjakan, maka orang yang menganggap agama sebagai kewajiban tidak akan merasakan kenikmatan dalam menjalankan ini agama. Agama ini akan terasa nikmat apabila agama ini dianggap sebagai kebutuhan. Sehingga kalau kita tidak mengamalkan agama, ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Ada sesuatu penderitaan yang menempah rohani kita. Dan kadang-kadang kita tidak rasakan kalau kita tidak merenung. Maka hadirin yang mulia, kalau agama ini tidak dikerjakan, maka inilah yang menyebabkan rohani kita menderita. Karena agama ini adalah kebutuhan rohani. Kapan tidak diamalkan, rohani akan menderita sebagaimana menderitanya fisik kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Saya kasih contoh misalnya sholat. Sholat ini nampaknya itu adalah kewajiban. Tetapi kalau hadirin yang mulia melaksanakan sholat dan menganggap itu kewajiban, yakin dan percaya tidak akan merasakan kenikmatan dalam sholat. Tapi kalau kita menganggap bahwa sholat ini adalah kebutuhan, kita nikmati, alangkah indahnya kita mengerjakan sholat itu. Dari orang yang tidak menganggap salat sebagai kebutuhan, tidak akan khusyuk dalam salatnya. Tapi kalau orang sudah menganggap bahwa salat ini adalah kebutuhan, maka dia akan menikmati yang namanya salat itu. Dan pada saat dia menikmati, sebenarnya itulah yang dimaksud dengan kehusyukan dalam salat. Maka hadirin yang mulia, cuma memang manusia ini mengherankan. Untuk urus yang fisik mau sempurna Pak. Saya tanya Ki, kalau bapak dan ibu makan, taruhlah kita makan kebutuhan, apakah kita makan hanya pakai nasi? Saya yakin tidak. Pasti ada sayurnya, ada ikannya, kalau perlu ada cobek-cobeknya, ada gamik-gamiknya, macam-macam. Dia mau sempurna. Apalagi bulan Ramadan. Sebelum masuk maghrib, sudah beli macam-macam Pak. Untuk memuaskan itu jasmani. Kenapa rohani kita tidak puaskan? Coba kita ambil salat misalnya. Ada orang, maaf, dia tompian terlambat Pak, masbuk masuk salat. Habis salat, assalamualaikum, loncatnya keluar. Apa yang terjadi? Orang yang memberikan rohaninya salat seperti ini, berarti dia kasih makan rohaninya nasi saja itu. Tidak ada sayurnya, tidak ada ikannya, tidak ada cobek-cobeknya.
Untuk jasmani mau sempurna, untuk urusan rohani tidak. Disinilah kesalahan terbesar manusia dalam menikmati hidangan-hidangan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ada seorang filosof Islam dan ulama besar, sebenarnya itu salat atau pekerjaan, apakah kita sebagai dosen, mahasiswa, pedagang dan lain sebagainya. Jadi seluruh pekerjaan manusia itu hanyalah selingan untuk menunggu datangnya waktu salat. Kalau kita merasa seperti ini, maka tidak ada yang kita perhatikan dalam kehidupan kita kecuali memperhatikan datangnya kembali waktu salat. Dan alangkah indahnya hidup ini kalau di dalam benaknya yang ada adalah kapan saya jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kerinduan. Ada kerinduan untuk jumpa dengan Allah. Dan puncak pertemuan kita dengan Allah adalah melalui salat. Dan lebih inti ketika manusia sujud luar biasa, kita akan merasakan dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu latihan, Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu mari saya hanya kasih tips sederhana. Tolong anak-anakku semua dan bapak-bapak praktekkan. Tidak usah Pak 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu saja praktekkan. Kalau Anda akan merasakan kenikmatan dalam rohani, khususnya di dalam salat. Coba sebelum masuk waktu sudah terdengar mengaji, datanglah ke masjid. Tunggu datangnya waktu salat. Ambil Quran, baca-baca Quran, jiwa sudah mulai tenang. Kemudian ketika azan berkumandang, ikutilah dengan penuh ketawajuhan khusyuk mengikuti panggilan azan. Kemudian salat qabliyah 2 rakaat atau 4 rakaat. Saya yakin jiwa sudah mulai merasa ketenangan yang luar biasa. Dan ketika kita salat wajib, alangkah nikmatnya melaksanakan itu salat. Kemudian setelah itu kita salat ba'diyah. Setelah itu mungkin kita zikir dan baca Quran. Kalau bapak dan saudaraku yang mulia praktek salat seperti ini 1 minggu saja, yakin dan percaya pasti kita akan merasakan kenikmatan dalam mengerjakan ini ibadah. Hadirin yang mulia, kenapa saya tekankan di sini? Karena salat ini kan pertama diwajibkan 50. Seandainya yang 50 itu jadi, tidak ada pekerjaan yang kita bisa kerja. Setiap 20 menit salat lagi. Setiap 20 menit salat lagi. Ini menunjukkan kehidupan ini memang adalah untuk mengerjakan ini salat. Dan salat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Tidak pernah kita lihat binatang salat, tidak pernah kita lihat burung-burung salat, tidak pernah kita lihat tumbuh-tumbuhan salat, tidak pernah kita lihat gunung salat. Yang bisa mengerjakan salat hanyalah manusia. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Inilah ibadah inti. Dan kalau ini dikerjakan dengan baik Pak, yakin dan percaya, ketenangan, kebahagiaan akan datang kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita lihat, kalau puasa misalnya, ibadah yang lain, itu bisa dilakukan oleh binatang. Ayam saja bisa puasa. Gampang kalau bapak dan ibu melihat ayam puasa, ambil maki kurungan, kasih masuk ayam, jangan kasih makan mulai fajar sampai terbenam matahari. Terpaksa itu puasa, itu bisa. Onta dibawa keliling ke Ka'bah, itu bisa tawaf. Tapi tidak ada yang bisa lakukan salat kecuali manusia. Inilah ibadah inti. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Kalau manusia tidak salat, manusia menyalahi tujuan penciptaannya. Dan begitu hebatnya ini salat, tidak tanggung-tanggung. Sekali salat dikerjakan, nilainya di sisi Allah lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Mari saya tunjukkan hadisnya, dan ini sudah sering disampaikan di mimbar-mimbar. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha.
Salat 2 rakaat di depan subuh kata Nabi, 2 rakaat itu lebih bagus dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Berapa lama kita kerjakan salat 2 rakaat? Paling 2 menit atau 5 menit. Bayangkan kita salat 5 menit, nilainya di sisi Allah lebih hebat daripada dunia. Inilah ibadah inti yang kadang-kadang sekarang kurang diperhatikan oleh umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebabkan karena kualitas iman kita yang masih rendah. Hadirin yang mulia, saya ingin menekankan untuk melihat apakah kita beriman sungguh-sungguh atau tidak. Tidak usah orang lain yang melihat diri kita. Cukup kita melihat diri kita masing-masing. Apakah iman saya kuat atau tidak? Mari kita lihat ayat-ayat seputar Ramadan misalnya. Kita ada ayat yang sudah populer, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Biasa kita merenungkan kenapa yang dipanggil adalah orang yang beriman. Atau lebih jelasnya saya ambil contoh supaya mudah dipahami. Kalau di depan rumah kita atau kos kita ada yang lewat penjual bakso, ada penjual batagor, ada penjual rujak, dan ibu berteriak, bakso, bakso. Kira-kira batagor singgah enggak? Saya yakin tidak. Kira-kira penjual rujak singgah enggak? Saya yakin tidak. Ketika kita mengatakan bakso, bakso, maka pasti yang penjual bakso itu akan singgah, yang lainnya tidak. Ini contoh sederhana, hadirin yang mulia, untuk mengetes diri kita tentang keimanan, kaitannya dengan puasa ini. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu banyak orang yang lewat. Tapi Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Orang yang menganggap dirinya beriman, saya yakin pasti puasa. Dan orang yang tidak menganggap dirinya, yang tidak puasa, saya yakin dia tidak menganggap dirinya beriman. Karena tidak merasa dipanggil oleh Allah. Sama dengan tadi, penjual bakso lewat, penjual batagor lewat, penjual rujak lewat. Ketika kita mengatakan, wahai penjual bakso berhenti, maka dia berhenti. Nah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berhentilah kau makan di siang hari, dan dia berhenti, berarti orang itu adalah orang yang beriman. Nah betulkah kita sudah sampai kepada derajat menganggap bahwa semua perintah-perintah Allah ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan? Untuk menandakan kita beriman sungguh-sungguh, mari kita tes. Apakah seluruh perintah Allah kita sudah kerjakan? Apakah seluruh larangan Allah kita sudah tinggalkan? Kalau tidak, mari kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, berikan kekuatan iman kepada kami untuk melaksanakan seluruh perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu sebagai bukti kesempurnaan iman yang ada dalam diri saya. Jadi kalau kita masih banyak melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah Allah dan masih banyak melanggar larangan Allah, itu berarti kekuatan iman dalam diri kita masih perlu untuk selalu diperbaiki dan ditingkatkan. Dan kuncinya itu kalimat yang pertama tadi saya sampaikan, mantapkanlah kalimat la ilaha illallah. Semakin kita mengenal siapa Allah, maka semakin enaklah kehidupan ini. Saya kasih pekerjaan rumah. Dan ini boleh Anda pikirkan, ini la ilaha illallah ini masih abstraknya luar biasa. Tapi dalam Al-Quran ada juga ungkapan la ilaha illahuwa. Itu sudah mulai tergambar dengan enak itu. Dan kalau kita mampu sudah mengatakan la ilaha illa anta, sebagaimana Nabi Yunus, maka Allah itu akan terasa dekat sekali. Dan orang sufi mengatakan la ilaha illa ana. Tapi waktu orang sufi mengatakan la ilaha illa ana, itu bukan orang itu yang mengatakan, tapi Allah sendiri yang mengatakan innani anallah
la ilaha illa ana. Mudah-mudahan ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk senantiasa lebih mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Karena inilah kunci kebahagiaan dalam hidup ini. Hadis qudsi menjelaskan begini. Iza wajadtani wajadta kulla syai' wa iza faqadtani faqadta kulla syai'. Wahai manusia, jika engkau menemukan siapa aku yang sesungguhnya, maka pasti engkau telah mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kau tidak tahu siapa aku yang sesungguhnya, engkau telah kehilangan segala-galanya. Inti agama adalah tauhid dan inti ajaran amal soleh adalah salat. Tegakkan salat dan perkuat iman, insya Allah surga tempat kembali kita. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan, kalau itu benar, itu pasti bersumber dari Allah. Karena Allah lah sumber kebenaran. Toh kalau ada yang salah dan keliru, itu berasal dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Yang jelas kalau kita mau enak, perbaiki hubungan dengan Allah. Harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah dan harmonis kepada sesama manusia, itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.